Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada saat ini kita sedang dilanda suatu musibah yang sangat mengerikan dan mematikan sekali, yaitu virus corona yang disebut dengan COVID-19. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa semua itu terjadi adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah kita sudah berusaha agar kita dapat terhindar dari wabah tersebut. Kita pun harus menyikapinya dengan berusaha dan berikhtiar supaya kita tidak terkena wabah. Berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kita disuruh untuk tetap tinggal di rumah, memakai masker, kemudian menjaga kebersihan diri kita. Itu semua adalah untuk kepentingan kita. Dan dalam Al-Quran juga dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang mana maknanya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para pemimpin atau pemegang kekuasaan. Apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kamu orang beriman dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi apa yang telah digariskan oleh pemerintah kita, yang telah dihimbau oleh pemerintah kita agar kita tetap tinggal di rumah, memakai masker, kemudian menjaga kebersihan, hal itu harus kita taati. Semua itu adalah untuk kepentingan kita semua. Dan dalam sebuah hadis Nabi juga mengatakan bahwa selain kita berikhtiar, kita diperintahkan pula oleh Nabi untuk berdoa. Ya, jadi tidak sekedar usaha. Kalau usaha mungkin dengan memakai masker, ya, dengan tetap tinggal di rumah, kemudian dengan menjaga kebersihan. Tapi Nabi juga mengajarkan kepada kita agar kita juga berdoa. Yang mana doa ini, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan dari segala penyakit yang mengerikan. Jadi kita harus berdoa. Kalau dapat kita juga ada doa yang lain seperti doa siang dan malam, itu kita terapkan. Doa pagi dan petang. Kemudian dalam hadis lain juga dikatakan oleh Nabi, likulli da'in dawa'un illal maut. Bahwa setiap penyakit itu ada obatnya kecuali mati.
Jadi kita selaku hamba Allah, selaku orang yang beriman, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah akan menolong kita, bahwa wabah ini akan segera berakhir. Mari kita tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Bukan berarti kita takut dengan wabah tersebut. Kita takut pada pembuat wabah tersebut. Kita dihimbau untuk memutus mata rantai dari wabah tersebut. Kalau sudah terputus mata rantai dari wabah tersebut, insya Allah kita akan bisa belajar seperti biasa, bekerja seperti biasa, dan dapat beribadah seperti biasa. Pemerintah kita memang memperbuat hal itu untuk kemakmuran kita dan untuk kemakmuran kita semua, untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Jadi marilah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita manfaatkan waktu kita di rumah untuk banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, bercakap-cakap dengan anak-anak kita, bercerita tentang sejarah dan sebagainya, sehingga anak-anak kita pun tidak takut untuk di rumah, tidak takut dengan wabah tersebut, bertambah pula ilmunya di rumah. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita mendapat keutamaan apabila kita mentaati para pemimpin kita. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.